Masya Allah ya, sangat berbahagia sekali malam ini bisa berkumpul lagi dengan antum sekalian yang sudah merelakan waktunya ya, apalagi hujan-hujan seperti ini. Tentunya kita semua berharap ya berkumpulnya kita di masjid malam hari ini menjadi berkumpul yang berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita ilmu yang berkah hasil dari majelis kita malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk menuntut ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita kembali di surganya sebagaimana Allah telah kumpulkan kita malam hari ini di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih membahas bab tentang mandi junub, babul ghusli minal janabah, mandi karena sebab junub. Dan kita telah membahas hadis yang ke-28, hadis dari Abu Hurairah pada pekan yang kemarin. Kita lanjutkan malam hari ini di hadis yang ke-29, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menggambarkan kaifiyat ya, tata cara bagaimana sebenarnya mandi junub yang dipraktekkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, permasalahan mandi ini memang terbagi ke dalam dua bagian ya. Ada mandi yang itu sekedar cukup saja tapi sudah sah ya, ada juga tata cara mandi yang kamilah, yang sempurna. Karena mandi dia sudah bisa dikatakan sah, ini mandi junub tentunya. Mandi itu dia sudah bisa dikatakan sah selama seseorang dia niat tentunya, kemudian membasahi tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, dengan niat mandi junub, mengangkat hadas yang ada pada dirinya. Ini sudah sah hukum mandi junubnya. Akan tapi tentunya kita juga bersemangat ya, kita juga punya motivasi untuk mengikuti dan mempraktekkan bagaimana tata cara mandi yang sempurna. Nah, mandi yang sempurna inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita pelajari. Ya, jadi seseorang dia sekedar mandi saja artinya sudah membasahi seluruh tubuhnya dengan niatan mandi junub, mengangkat hadas, ini sudah sah hukum mandi junubnya ya kan. Tapi akan lebih sempurna lagi, akan lebih mendapatkan pahala yang lebih besar lagi ketika dia mempraktekkan secara sempurna bagaimana tata cara mandi junub yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis yang ke-29, qala al-muallif rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah ghasala yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mandi junub, maka beliau
mencuci kedua tangannya. Summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Setelah mencuci kedua tangan, beliau kemudian wudu sebagaimana berwudu untuk salat. Summa yukhallilu biyadaihi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha 'alaihi al-ma'a thalatha marrat. Kemudian beliau yukhallil itu apa ya? Kayak memijat-mijat gitu ya. Tapi bukan memijat, intinya beliau memasukkan air itu ke sela-sela rambut ya, kulit yang ditutupi oleh rambut kepala. Nah, ini beliau lakukan seperti ini sampai kuat prasangkaan beliau bahwa air itu sudah masuk ke kulit kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Aisyah mengatakan zon, ya, prasangka, sampai kuat prasangkaan beliau. Ya, tidak dikatakan yakin. Ya, kenapa? Karena tentu tidak bisa yakin ya. Dalam permasalahan ini kita tidak bisa melihat, hanya sekedar bisa meraba. Ya, maka seperti ini dibolehkan, yakni ketika kuat prasangkaan seseorang, maka ini bisa mendukung dalam ibadah. Salah satunya adalah mandi junub. Nah, sampai ketika beliau sudah kuat persangkaannya bahwa air itu sudah mengenai kulit kepala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyiramkan air di atas kepala beliau sebanyak salasa marrat. Berapa kali? 3 kali. Summa ghasala sa'ira jasadih. Setelah itu baru kemudian beliau ya membasahi seluruh tubuh beliau. Kemudian Aisyah mengatakan, di sini nanti kita akan melihat ya bagaimana tawadhu'nya beliau, ya hematnya beliau dalam menggunakan air. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu iktasala ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin naqtarifu minhu jami'an. Aku dulu mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana yang sama, yang dimana kami menciduknya, ya, mengambil air dari bejana tadi jami'an bersama-sama. Makna umum dari hadis ini dikatakan oleh pensyarah, tasifu Aisyatu ghasalan Nabi. Di sini Aisyah menggambarkan bagaimana mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi annahu idza arada al-ghusla min al-janabah bada'a bi ghusli yadayhi. Di mana ketika Nabi ingin mandi junub, maka yang pertama kali dilakukan adalah mencuci kedua tangannya. Ya, kenapa kok kedua tangan dulu yang dicuci? Karena kedua tangan inilah yang nanti akan digunakan sebagai media pembantu untuk mandi junub. Ya, ini yang dipakai untuk meratakan air ke seluruh tubuh, yang dipakai untuk menyela-nyela air di kulit kepala. Ya, maka tangan terlebih dahulu harus sudah bersih. Litakuna nadhifataini hinama yatanawalu bihima al-ma'u lit-taharah. Kenapa tangan terlebih dahulu yang dicuci? Supaya keduanya bersih ketika menghantarkan air ke tubuh lit-taharah, untuk bersuci. Wa tawaddaa kama yatawadda lis-shalah. Dan Nabi SAW setelah mencuci tangannya, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat.
Kemudian Nabi SAW beliau memiliki rambut yang tebal. Ya, rambut Nabi SAW tebal. Maka beliau tadi memijat-mijat kepalanya, menyela-nyela kepala beliau dengan kedua tangannya supaya air itu bisa menyentuh kulit kepala. Hatta idza wasala al-ma'u ila usulis sya'r, sampai ketika air itu sudah sampai di akar rambut, wa arwa al-basharah, dan sudah membasahi kulit kepala, afadhal ma'a ala ra'sihi thalatha marrat thumma ghasala baqiya jasadi. Baru setelah itu air dituangkan di kepala Nabi 3 kali. Setelah itu mencuci seluruh memandikan seluruh tubuh beliau. Nah, di sini ada yang menarik, kata beliau, kata pensyarah, wa ma'a hadzal ghuslil kamil, bersama dengan sifat mandi beliau yang sempurna tadi, karena kita pasti yakin ibadah yang paling sempurna adalah ibadahnya Nabi SAW. Termasuk dalam hal ini adalah mandi junub yang beliau ajarkan kepada kita. Nah, bersamaan dengan sempurnanya tata cara mandi Nabi SAW, fa innahu yakfihi huwa wa aisyatuhu ina'un wahidun. Cukup bagi beliau dan Aisyah mandi dalam air yang dimasukkan ke satu bejana saja. Satu bejana digunakan mandi untuk berapa orang? 2 orang, dan itu cukup. Yaktarifani minhu jami'an, yang dimana Nabi dan Aisyah menciduk air dari bejana itu. Maka sebenarnya air yang banyak ini bukan menjadi jaminan apakah mandi kita bisa sempurna atau tidak. Dan air yang sedikit juga bukan kemudian menjadi penghalang kita bisa mandi junub yang sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan disampaikan di dalam hadis, Rasulullah SAW beliau berwudu dengan 1 mud air. 1 mud itu sekitar 2 cakupan tangan. 1, 2, ini 1 mud. Nah, wudunya Nabi ini segini saja, Pak. Cukup. Dan Nabi mandi menggunakan air sebanyak 1 sa'. 1 sa' itu sekitar 4 mud sekitar 4 mud. Berarti sekitar, kalau 1 mud dia 2 cakupan tangan, berarti sekitar 8 sekitar 8 cakupan tangan. Itu sudah bisa digunakan oleh Nabi SAW untuk mandi junub secara sempurna. Maka di sini juga ada hasungan bagi kita, motivasi bagi kita semua untuk hemat dalam penggunaan air. Jangan boros. Musim penghujan air lagi banyak-banyaknya, kemudian pakai air sembarangan. Pakai air boros. Padahal boros itu temannya siapa, Pak? Temannya syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mereka yang tabzir, yang suka buang-buang rizki, yang suka menghambur-hamburkan rizki, tidak hanya harta, apapun itu, menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan usia, menghambur-hamburkan air juga sama. Maka ini termasuk dari ikhwan asyayatin,
termasuk dari saudaranya syaitan. Ya, artinya ya walhamdulillah ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala kita di Indonesia, khususnya kita juga di Jawa Timur, di kota Madiun atau Kabupaten Madiun, Allah berikan kepada kita air yang melimpah. Ya, tapi ini bukan berarti kemudian kita jadikan penyebab kemudian kita boros dalam penggunaan air. Kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita maksimalkan dalam mencontoh beliau, baik itu ibadahnya ya, dan mandi junub termasuk ibadah. Ya, seseorang yang dia mandi junub kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, maka ini termasuk ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tata cara mandinya Nabi adalah tidak boros dalam penggunaan air. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin ya, kalau memang tidak bisa mandi sebanyak 1 sa', ya paling tidak kita bisa memaksimalkan berhemat dalam penggunaan airnya. Di sini satu inak ya, satu bejana dipakai berdua sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, masyru'iyatul ghusli minal janabah, disyariatkannya mandi ketika junub. Sawa'un akana dzalika li inzalil mani am li mujarrad al-ilaj, sama saja penyebabnya apakah karena keluar mani atau sekedar jima. Karena hukum ini berbeda. Di awal hukum yang pertama, mandi junub itu disyariatkan hanya ketika inzalul mani, ya hanya ketika keluar mani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u bil ma'i, air dengan air, atau kama qala Rasul. Nah, setelah waktu berjalan, kemudian hukum itu berubah, yakni walaupun tidak keluar mani, selama 2 khitan sudah bertemu, maka sudah wajib untuk mandi junub. Ini sudah nikah semua ya Pak ya? Ada yang masih belum? Ya, insyaallah. Ya, nikah itu butuh ilmu ya Pak. Ya, dan nanti kalau sudah nikah bakal mandi junub juga insyaallah. Jadi dipersiapkan ya, jangan cuma bermodal semangat nikah itu ya, tapi juga bermodal apa? Ilmu. Tayyib. Nomor 2 atau faedah yang kedua, annal ghuslal kamil ma dzakara fi hadzal hadis min taqdimi ghuslil yadain summa al-wudu summa takhlilish sya'ri al-kathif wa tarbiyatihi thumma ghusli baqiyatil badan. Faedah yang kedua, bahwa mandi yang sempurna, ya sebagaimana tadi kita jelaskan, mandi junub ada 2, ada mandi yang sempurna, ada mandi yang dia sekedar cukup saja. Ya, kalau cukup saja ya sudah, yang penting mandi, niat mandi junub, niat mengangkat hadas, sudah selesai, basah dari atas sampai bawah. Tapi untuk mandi yang sempurna, sebagaimana yang Nabi ajarkan, yang disebutkan di dalam hadis ini, permulaannya adalah ghuslil yadain, ya mencuci kedua tangan, kemudian berwudu, ya kemudian takhlilus sya'ri al-kathif, ya menyela-nyela rambut yang tebal, mengalirkannya air, kemudian membasahi seluruh tubuh. Faedah yang ketiga,
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana idza iktasala. Ya, beliau kalau mandi. Apa rahasia dalam kalimat ini? Kata pensyarah, yadullu ala tikrari hadzal fi'li minhu 'indal ghusli minal janabah. Kalimat kalau beliau mandi ini menunjukkan bahwa perbuatan yang beliau lakukan ini terjadi berulang-ulang ketika beliau mandi junub. Ya, artinya mandi junubnya Nabi ya memang seperti ini. Ya, ketika beliau junub maka tata cara mandi yang beliau lakukan adalah sebagaimana yang tadi diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang keempat, jawazu nadhari ahadiz zawjaini li auratil akhar wa ghusluhuma min ina'in wahidin. Boleh melihat aurat pasangan suami istri, dan boleh juga mandi berdua dari bejana yang sama. Ya, karena sebagian ulama ini memakruhkan, ya, sebagian ulama memakruhkan seorang suami melihat aurat istrinya dan yang sebaliknya kalau biduni hajah, tanpa ada hajah. Ya, akan tapi ini terbantahkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu juga dengan istri-istri yang lain. Ya, artinya tidak makruh ya melihat aurat sesama pasangan suami dan istri. Dan boleh juga mandi berdua dari bejana yang sama. Kemudian yang kelima, taqdimu ghusli a'dha'il wudu'i fi ibtida'il ghusli 'alal ghusli minal janabah. Mendahulukan mencuci anggota tubuh wudu pada permulaan mandi dibandingkan membasahi tubuh seluruhnya karena junub. Ya, alal ghusli minal janabah, ya, dibandingkan membasahi seluruh tubuh karena mandi junub. Jadi yang pertama kali dicuci adalah anggota tubuh untuk berwudu. Ya, anggota tubuh untuk berwudunya ada berapa, Pak? Ada 4 ya, Pak ya. Yang pertama apa? Wajah, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki. Ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum," yang pertama. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian ingin salat, maka cucilah wajah kalian. Ini anggota tubuh wudu yang pertama, mencuci wajah, membasuh wajah. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, membasuh atau mencuci tangan sampai mana, Pak? Siku. Yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum. Ya, usaplah kepala kalian. Yang ketiga, yang keempat baru wa aydiyakum ilal ka'bain, dan cucilah juga kaki kalian sampai mata kaki. Nah, ini adalah 4 anggota tubuh wudu yang dicuci pertama kali ketika akan mandi junub.
Ya, artinya diawali dengan berwudu terlebih dahulu, baru setelah itu membasahi tubuh seluruhnya. Ada ghuslir rijlain, kecuali satu anggota tubuh, yaitu mencuci kedua kaki. Fa innahu muakhkharun ila ba'dil intihai min ghuslil badani kullihi. Karena nanti di dalam hadis yang lain ada salah satu tata cara mandi junubnya Nabi, di mana beliau mengakhirkan mencuci kaki setelah mencuci seluruh tubuh yang lainnya. Artinya wudu dulu, ya, kemudian mandi, ya, tapi tanpa mencuci kaki. Ya, wudu tanpa mencuci kaki, kemudian mandi, baru setelah itu mencuci kaki setelah mandi, ya, setelah membasahi seluruh tubuh. Ada tata cara Nabi yang kedua, nanti insya Allah akan kita bahas setelah hadis ini. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, tsumma ghasala sa'ira jasadihi." Kemudian Nabi berwudu dengan wudu untuk salat, setelah itu mandi atau membasahi seluruh tubuh beliau. Yadullu ala anna ghusla a'dha'il wudu'i rafi'un lil hadatsainil akbar wal asghar. Ini menunjukkan bahwa dengan mencuci anggota tubuh wudu ini bisa mengangkat dua hadas sekaligus, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Fa innal amra alladhi yujibu ghusla hadhihi al-a'dha' lil janabah wa li raf'il hadatsil asghar wahid. Karena sebab yang mewajibkan dicucinya anggota tubuh ini, baik karena junub dan juga karena mengangkat hadas kecil, ini sebabnya satu. Ya, penyebabnya atau perintahnya satu. Artinya ketika seseorang, dia, sebagaimana kita jelaskan di awal, ketika dia sekedar membasahi saja, ya, 4 anggota tubuh ini dengan cara dia mandi sebagaimana mandi yang kita lakukan, tapi berniat untuk mandi junub, maka ini sudah bisa mengangkat 2 hadas sekaligus, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Bisa dipahami insyaallah, ya. Jadi tanpa kita berwudu terlebih dahulu, ya, sebelum mandi wajib, ya, kita langsung mandi gitu, ya. Kita langsung mandi, kita langsung membasahi anggota tubuh kita. Begitu juga dengan anggota tubuh wudu yang 4 yang kita jelaskan tadi, kita basahi seluruhnya dengan niatan untuk mengangkat hadas. Ini sudah bisa mengangkat 2 hadas sekaligus, yakni hadas besar dan hadas kecil. Ya, jadi mandi yang sekedar mencukupkan saja, ya, tanpa diawali wudu, ini sudah bisa mengangkat 2 hadas. Kemudian yang ketujuh, kata Aisyah, sairul jasad, ya, seluruh tubuh, itu maksudnya ya baqiyatuhu, ya, anggota tubuh yang lain yang belum dikenai oleh air. Artinya semua dikenai air, baik itu 4 anggota tubuh wudu, begitu juga dengan anggota tubuh yang lain. Taib, ini hadis yang ke-29. Kita masuk hadis yang ke-30.
dari Maimunah bintul Harith, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh siapa? Aisyah. Yang sekarang diriwayatkan oleh Maimunah. Nah, ini fungsinya. Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dibolehkan memiliki istri lebih dari 4? Ini untuk memaksimalkan faedah ilmu yang bisa kita ambil dari Rasulullah terkait tentang hal-hal privasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis seperti ini tidak bisa diambil dari Abu Hurairah, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, tidak bisa. Tapi hadis-hadis yang sifatnya privat, ya, privacy seperti ini hanya bisa didapatkan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya. Ya, jadi jangan kemudian kita bertanya-tanya, ya kenapa kok istrinya Nabi 9? Ya, jangan sampai kemudian kita terbawa dengan arus yang disampaikan oleh mereka orang-orang yang membenci Islam, yang mengatakan Nabi haus seks dan yang semisalnya, waliyadzubillah. Nabi SAW suci dari yang demikian. Ya, akan tapi kenapa Nabi SAW diberikan keutamaan oleh Allah untuk menikahi wanita lebih dari 4 orang? Tujuannya salah satunya adalah ini, ya, untuk supaya kita bisa betul-betul maksimal dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengetahui bagaimana keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di dalam rumah. Taib, an Maimunah bintul Harith zaujin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annaha qalat, beliau mengatakan, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah fa akfaha bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw salasan. Aku menyediakan wudu'al janabah. Ya, ada wudu, ada wudu. Ya, apa bedanya ini, Pak? Kalau wudu itu perbuatannya, ya, kalau wudu itu media yang digunakan untuk berwudu, yaitu apa? Air, ya Pak, ya. Ada juga istilah suhur dan sahur. Ya, kalau suhur itu apa? Perbuatannya. Ya, kita makan sahur itu namanya suhur. Tapi kalau makanannya namanya sahur. Sudah adzan lagi, Pak, ya? Belum, ya, tadi. Maimunah beliau membawakan air wudu al-janabah, ya, maksudnya air untuk mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akfaha biyaminihi ala yasarihi. Nabi menumpahkan air itu menggunakan tangan kanan beliau ke tangan kiri Nabi sebanyak 2 kali atau 3 kali. Jadi tangan kanan, ya, mengambil air kemudian dicucikan ke tangan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali atau 3 kali. Summa ghasala farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluan beliau. Summa daraba yadahu bil ardi awil haid marrataini aw salasah. Setelah mencuci kemaluan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan tangan Nabi ke tanah atau ke tembok sebanyak 2 atau 3 kali. Summa madmada wastansyaqa, kemudian beliau berkumur dan memasukkan air ke hidung, istinsyaq. Summa ghasala wajhahu wa dhira'aihi, kemudian setelah itu beliau mencuci wajah beliau dan kedua lengan beliau. Summa afadha ala ra'sihil ma',
Baru setelah itu Nabi membasahi kepala Nabi menggunakan air, menuangkan air ke kepala beliau. Summa ghasala sa'ira jasadih. Baru setelah itu Nabi membasahi seluruh tubuhnya. Summa tanaha. Beliau kemudian bergeser. Ya, lihat bagaimana perhatiannya para sahabat dan sahabiyah terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bergeser saja disampaikan oleh Maimunah. Ya, bergeser saja disampaikan. Padahal ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan tata cara mandinya Nabi SAW. Itu pun disampaikan oleh beliau. Ya, dan kita juga bisa melihat hadis-hadis yang menggambarkan tentang perawakan postur tubuhnya Nabi SAW. Kita akan melihat di sana bahwa para sahabat itu betul-betul mereka sangat detail dalam memperhatikan Nabi SAW. Ada kitab yang sangat bagus yang ditulis, yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala, yang judulnya adalah Syama'il Muhammadiyah. Ini Masya Allah ya, kalau kita ingin dekat dengan Nabi, ya artinya betul-betul kita bisa tergambar ya bagaimana sosok Nabi itu berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ini kitab yang sangat bagus sekali untuk dibaca dan dipelajari. Sudah ada syarahnya juga kalau tidak salah. Taib. Kemudian beliau bergeser. Faghasala rijlaihi. Kemudian Nabi mencuci kedua kakinya. Fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Kemudian aku berikan kepada beliau sebuah handuk ya atau kain, falam yuridha, tapi tidak diambil oleh Nabi SAW. Sebagian para ulama mereka tidak membacanya dengan falam yuridha, tapi dibaca falam yaruddaha. Apa bedanya, Pak? Kalau falam yuridha ini berarti Nabi tidak mengambil handuknya. Tapi kalau falam yaruddaha berarti handuknya tidak ditolak, Pak. Artinya diambil oleh Nabi SAW. Nah, beliau pensyarah Umdatul Ahkam di sini lebih menguatkan riwayat yang dibaca falam yuridha. Ya, handuk itu tidak diambil oleh Nabi SAW. Faja'ala yanqudul ma'a biyadaihi. Maka kemudian beliau membersihkan air yang ada di tubuh beliau hanya sekedar menggunakan apa? Tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak menggunakan handuk tapi menggunakan tangan. Tapi boleh enggak Pak kalau kita bersihkan air bekas mandi itu dengan handuk? Dijelaskan oleh para ulama hukumnya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Setelah panjenengan mandi kemudian dibersihkan menggunakan handuk. Ya, tapi kalau toh tidak dibersihkan, kita ingin mencontoh sebagaimana apa yang Nabi lakukan, ini pun juga baik. Kemudian sedikit faedah tentang permasalahan berkumur ya dan istinsyaq. Di sini Nabi SAW dijelaskan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau berkumur dan istinsyaq. Lalu apa hukum berkumur dan istinsyaq ketika berwudu dan mandi junub? Di sini para ulama mereka khilaf. Ada yang mengatakan bahwa berkumur dan istinsyaq ini hukumnya wajib karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Ya, ketika berwudu Nabi pasti selalu apa? Berkumur dan memasukkan air ke hidung. Akan tapi yang rajih, dan ini pendapat jumhurul ulama, pendapat dari mayoritas para ulama,
hukum berkumur dan istinsyak ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa madhabul jumhur annaha sunnatani fil wudu'i wal ghusli. Kata Imam An-Nawawi bahwa madhabul jumhur, ya jumhurul ulama mengatakan bahwa berkumur dan istinsyak ini hukumnya sunnah. Ya, keduanya sunnah baik dalam berwudu maupun ketika mandi wajib. Ya, jadi berkumur dan istinsyak ini tidak sampai wajib, tapi dia sunnah dan juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Ya, dan letak perbedaan para ulama ini, mereka berbeda dalam menetapkan, ya, apakah hidung dan mulut itu, maksudnya dalam hidung, ya, dalam hidung dan dalam mulut itu termasuk wajah. Ya, mereka yang mewajibkan, ya, mereka memasukkan bagian dalam hidung dan mulut ini sebagai bagian dari apa? Wajah. Ya, maka mereka mengatakan hukum mencuci mulut, berkumur dan memasukkan air ke hidung hukumnya wajib. Ya, akan tapi sebagian ulama yang lain yang mengatakan sunnah, mereka tidak memasukkan bagian dalam hidung dan bagian dalam mulut ke dalam bagian wajah. Ini tidak dimasukkan oleh mereka. Ya, maka mereka mengatakan ini hukumnya sunnah. Ya, tapi ini perbedaan di kalangan para ulama. Adapun menurut jumhur, ya, berkumur dan istinsyak ini sunnah, tidak sampai wajib. Artinya ketika seseorang dia mandi wajib, ya, dengan mandi yang sekedar cukup saja tanpa berkumur dan tanpa memasukkan air ke hidung, ini mandinya sah atau tidak sah? Sah menurut jumhur al-ulama. Ini yang bisa kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.